Halo, kembali lagi di YouTube channel saya. Terima kasih karena kamu telah klik video ini. Dan di video kali ini kita akan mempelajari jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kerajinan berbasis media campuran merupakan salah satu kerajinan yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan dua bahan baku, dominan dan tambahan, di mana tujuannya adalah untuk membuat kerajinan terlihat lebih menarik, namun tetap mempertahankan fungsi asli dari benda tersebut. Kerajinan berbasis media campuran merupakan karya yang dibuat dengan tujuan untuk merubah bentuk suatu benda. Dalam kata lain, kerajinan yang semula terbuat dari satu jenis bahan bisa dipadukan dengan komposisi lainnya. Tujuannya agar kerajinan tersebut terlihat lebih menarik. Perubahan yang dilakukan dalam konsep kerajinan berbasis media campuran tidak menghilangkan fungsinya. Kerajinan berbasis media campuran dibuat menggunakan bahan alami dan buatan sesuai kebutuhan. Setiap bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran memiliki jenis dan karakteristik tersendiri. Jenis bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran adalah plastik, gips, fiberglass, dan masih banyak lagi. Karakteristik setiap bahan tentu berbeda satu sama lain. Sebelum dibuat sebagai karya kerajinan yang akan dipadukan, maka kita harus memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan kita buat. Seperti logam. Beberapa logam memiliki sifat mudah berkarat. Sebaiknya, sebelum digunakan, logam harus diolah dahulu agar tidak merugikan atau merusak bahan lainnya. Keramik yang terbuat dari tanah liat juga memiliki sifat mudah pecah. Tentunya jenis bahan ini harus dipadukan dengan sangat hati-hati menggunakan bahan yang tidak merusak wujudnya, seperti kain atau jenis kertas, sehingga bentuk keramik akan terjaga. Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Yang pertama adalah batu. Batu yang digunakan dalam membuat kerajinan berbasis media campuran terdiri dari batu permata atau batu mulia dan batu akik. Batu permata mempunyai nama dari mulai huruf A sampai huruf Z, yang diklasifikasikan menurut kekerasannya atau dikenal dengan skala Mohs. Permata yang paling diminati di dunia adalah yang berkristal. Selain jenis batu mulia seperti berlian, jamrud, rubi, dan safir. Batu-batu aki jenis anggur seperti biru langit, bungur, atau kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang Lampung saat ini banyak diburu oleh para kolektor karena kualitas kristalnya. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya, seperti kayu, logam, dan masih banyak lagi. Berikut ini merupakan hasil kerajinan dari paduan bahan dasar batu. Gambar pertama merupakan hiasan kalung berbahan dasar batu mulia dan logam. Gambar kedua adalah cincin perpaduan dari bahan dasar batu mulia dan logam. Gambar ketiga merupakan jam kombinasi dari batu aki dengan kayu. Dan gambar keempat merupakan
hiasan berbahan dasar batu aki dan kayu. Yang kedua adalah logam. Logam merupakan material yang biasanya keras tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Logam adalah unsur yang jumlahnya paling banyak di bumi ini. Logam mempunyai banyak jenis seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Dari sekian banyak jenis logam, perak adalah jenis yang paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain karena harganya terjangkau, kerajinan yang menggunakan bahan dasar perak terlihat lebih elegan. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, batu, dan lainnya. Proses pengecatan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. Berikut ini merupakan hasil produk kerajinan dari paduan bahan dasar logam. Gambar pertama merupakan dekorasi rumah berbahan dasar kayu dan logam. Gambar kedua merupakan cincin berbahan dasar emas dan batu mulia. Gambar ketiga merupakan hiasan gantungan kunci berbahan dasar cangkang kerang dan juga besi. Dan yang keempat merupakan gelang berbahan dasar besi dan juga cangkang kerang. Yang ketiga adalah plastik. Plastik sudah menjadi bagian hidup manusia saat ini. Plastik mempunyai banyak jenis, seperti botol, kantong, gelas, perabotan dapur, perabotan rumah tangga, dan masih banyak lainnya. Namun, dari semua jenis plastik, botol merupakan jenis yang paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain karena botol memiliki permukaan yang cukup keras, juga botol lebih diminati karena botol mudah dibentuk. Plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali seperti plastik botol dan kantong, dan ada juga yang tidak dapat didaur ulang, contohnya resin. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain, dan lainnya. Berikut ini merupakan hasil produk kerajinan perpaduan dari bahan dasar plastik. Gambar pertama merupakan tas berbahan dasar plastik, besi, dan kain. Gambar kedua merupakan bunga hiasan dinding berbahan dasar plastik, kayu, dan juga kain. Gambar ketiga merupakan tempat aksesoris berbahan dasar plastik dan juga logam. Dan yang terakhir merupakan keranjang berbahan dasar plastik dan juga kain. Yang keempat adalah kayu. Kayu merupakan bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabotan, bahan bangunan, bahan baku kertas, dan masih banyak lagi. Selain itu, kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga. Kayu juga banyak jenisnya, seperti kayu jati, kayu meranti, kayu nangka, kayu jati Belanda, kayu hitam, dan sebagainya. Sumber daya masing-masing daerah berbeda. Beberapa jenis kayu dipilih karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya.
Berikut ini merupakan hasil kerajinan dari paduan bahan dasar kayu. Gambar pertama merupakan jam tangan, perpaduan dari bahan dasar kayu, logam, dan juga kaca. Gambar kedua merupakan gelang, perpaduan dari bahan dasar kayu dan kain. Dan yang ketiga merupakan hiasan jam, berbahan dasar kayu, kaca, dan juga logam. Yang terakhir adalah keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Umumnya, senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Karena sifatnya yang mudah rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan dan tidak merusak. Contohnya kain, rotan, kertas atau karton, dan lainnya. Hasil kerajinan perpaduan bahan dasar keramik. Gambar pertama, hiasan teko yang berbahan dasar keramik dan juga rotan. Gambar kedua yaitu kalung yang berbahan dasar keramik dan kain. Dan yang ketiga ada guci, kombinasi keramik dan juga kain. Sekian penjelasan tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bye-bye.